Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang kita diwajibkan untuk melaksanakan Jumatan setiap pekan, sudah selayaknya kita berusaha untuk memperbaiki kualitas Jumatan kita dengan cara berusahalah untuk datang sebelum khatib naik mimbar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk berjaga di depan pintu masjid. Yaktubuna kulla man ya'tu, dan mereka bertugas untuk menulis, mencatat setiap orang yang datang sebelum khatib naik mimbar. Fa idza ja'al ihmam, ketika khatib sudah datang, maka malaikat ini menutup buku catatannya. Yastami'u dzikra, dan mereka ikut mendengarkan khutbah. Di sekitar kita ada makhluk yang tidak kelihatan, dan mereka turut mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh para khatib di seluruh masjid yang diselenggarakan Jumatan. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap kegiatan Jumatan, hendaknya kita datang sebelum Jumatan dimulai. Sebagaimana ketika dalam sebuah kegiatan yang di situ menghadirkan pejabat, maka kita akan datang sebelum tamu undangan atau sebelum pejabat datang. Demikian pula sebagai bentuk penghormatan kita terhadap kegiatan ibadah, baik Jumatan maupun salat jamaah, marilah kita datang sebelum kegiatan ibadah itu dilaksanakan. Selanjutnya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kegiatan Jumatan kita diwajibkan oleh Allah untuk mendengarkan tausiah sebisa yang kita lakukan. Sehingga Nabi SAW melarang untuk ngobrol dengan sampingnya, bahkan hanya sebatas mengucapkan kepada orang samping diam. Kata diam ini menyebabkan pahala Jumatan kita menjadi hilang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza qala li akhika uskut wal imamu yakhutub faqad laghauta." Apabila kau mengatakan kepada sampingmu diam ketika khatib sedang berkhutbah di hari Jumat, faqad laghauta, maka kau telah melakukan tindakan lagha. Dan makna tindakan lagha disebutkan dalam sebagian riwayat adalah fala jum'ata lahu wa lahu dzuhru. Dia tidak punya pahala Jumatan, sementara yang dia dapatkan hanyalah salat zuhur. Dan bagi Anda yang datang telat, maka jangan langsung duduk, salatlah 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Pernah satu ketika datang seorang sahabat. Sahabat ini bernama Sulaik al-Ghatfani. Sulaik ketika datang, Nabi SAW sedang berkhutbah. Kemudian dia langsung duduk. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, "As-sallaita, apakah kamu sudah salat?" Sulaik mengatakan, "Belum." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Salli rak'ataini wal yatajawaz fihima." Kerjakanlah salat 2 rakaat dan jangan terlalu lama. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Adab semacam ini layak untuk kita jaga, agar kita bisa mendapatkan kualitas Jumatan yang lebih baik, sehingga kita bisa mendulang pahala yang besar dengan kegiatan Jumatan yang kita laksanakan setiap pekan. Lebih dari itu, kita berusaha untuk mendapatkan ilmu dari Jumatan tersebut,
maka jangan sampai kita tidur, jangan sampai kita ngantuk. Pasang konsentrasi baik-baik, karena tidur dan ngantuk percuma saja, kita tidak mendapatkan tambahan ilmu darinya. Sebagaimana sikap para sahabat apabila ada orang yang tidur ketika Jumatan, yaquluna qaulan syadida, maka mereka akan memberikan pernyataan yang sangat tegas. Mereka melarang keras praktek seperti itu. Wa yaquluna mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu. Komentar para sahabat bagi orang yang tidur ketika Jumatan, menurut mereka perumpamaan orang yang tidur ketika Jumatan itu seperti pasukan perang yang gagal, tidak mendapatkan apapun. Karena itu kita upayakan agar peringatan yang kita dengar memberikan manfaat bagi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Jika kita rutin seperti ini kita maksimalkan, insyaallah semoga materi-materi Jumatan bisa terserap dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Sepanjang kita mukmin, hati kita ketika mendapatkan peringatan akan memberikan manfaat bagi kita. Kecuali jika kita tidak perhatian dengan peringatan itu. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, bahwa ilmu itu ibarat air hujan, sedangkan hati manusia seperti tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya." Allah menurunkan air hujan dari awan, fahtamala as-sailu zabadan rabiya. Maka aneka cekungan yang ada di muka bumi ini terisi dengan air sesuai dengan kadarnya. Demikianlah ilmu yang Allah turunkan seperti air hujan. Dan hati kita punya daya tampung sebagaimana permukaan bumi. Ada yang punya daya tampung yang kuat dan banyak, dan ada yang daya tampungnya sedikit sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap ilmu yang kita dapatkan dalam kegiatan Jumatan bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Baik bentuknya kita semakin bertambah semangat untuk jadi orang baik, atau bentuknya kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat, atau bentuknya kita mendapatkan pengetahuan yang baru berkaitan dengan sejarah, atau bisa juga bentuknya kita mendapatkan pengetahuan yang baru tentang masalah hukum, mana yang halal, mana yang haram. Terus seperti itu kita kembangkan dalam setiap aktivitas Jumatan. Jika kita tidak bisa punya kesempatan untuk hadir dalam kajian dalam waktu sepekan karena kesibukan, minimal setiap Jumat semoga kita mendapatkan masukan dan insight yang baik dari aktivitas Jumatan yang kita ikuti. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimakan Allah taala. Beberapa pesan berikut semoga bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya mau membahas sedikit tentang masalah adzan. Allah Subhanahu wa taala menyebut adzan ini sebagai ucapan terbaik. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, siapakah manusia yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ila Allah, dibandingkan orang yang mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan di antara perbedaan pendapat ulama, salah satunya adalah waqila humul muadzdzinuna as-sulha. Ada yang mengatakan bahwa orang yang terbaik ajakannya adalah para muadzin. Kenapa para muadzin? Karena muadzin mengajak masyarakat untuk berangkat salat. Maka jika adzan disebut oleh Allah sebagai ahsanu qaulan, dan dalam doa Nabi SAW beliau menyebut adzan sebagai da'watut tammah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, wahai Rabb pemilik panggilan yang sempurna. Maka sudah selayaknya ketika kita mendengarkan adzan agar kita menjawabnya. Dan Nabi SAW perintahkan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin."
Apabila kalian mendengar muadzin, maka jawablah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Jangan sampai ketika kita mendengarkan adzan selalu kita sibuk dengan ucapan-ucapan yang tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan adzan. Perkataan kita tidak lebih tinggi, tidak lebih istimewa dibandingkan adzan. Karena itu ketika adzan terdengar, ingatlah ini adalah da'watut tammah, panggilan yang sempurna. Dan ini disebut oleh Allah sebagai ahsanu qaulan, ucapan yang terbaik. Maka ucapan saya tidak lebih istimewa dibandingkan adzan, sehingga saya lebih layak untuk diam dalam rangka menjawab adzan. Yang kedua, bahwa ketika adzan dikumandangkan, setan itu terbirit-birit lari menjauh dari masjid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-shalah Idza nudiya bis-salati adbara asyaitanu wa lahu duratun." Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari sambil terbirit-birit mengeluarkan durat. Durat artinya kentut yang bersuara. Hatta la yasma' al-adzan, sampai setan itu tidak mendengarkan azan. Demikianlah kebiasaan buruk setan. Pada waktu azan dikumandangkan, maka dia meninggalkan masjid, dia menjauh dari sumber suara azan. Oleh karena itu, kita dilarang untuk niru kebiasaan buruk setan seperti ini. Sehingga kalau terdengar adzan di masjid, jangan malah menjauh dari masjid. Sebagian orang ketika sebelum adzan dia istirahat di masjid. Begitu terdengar adzan, bubar dari masjid. La haula wala quwata illa billah. Aktivitas yang dia lakukan sama persis sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh setan. Sehingga selayaknya biar dia tidak meniru gerakan setan. Kalau ada adzan di masjid, seharusnya dia semakin merapat untuk masuk ke dalam masjid dan melakukan salat, melakukan ibadah sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin ketika adzan sudah dikumandangkan. Dan termasuk diantaranya, para ulama memberikan peringatan. Apabila kita berada di dalam masjid, lalu kita batal, maka saat adzan dikumandangkan, misalnya dari maghrib sampai isya kita di masjid, lalu kita batal, kemudian terdengar adzan isya, maka jangan langsung ke toilet saat adzan dikumandangkan. Tunggu sampai selesai adzan. Barulah kita bergerak menjauh dari masjid menuju toilet. Meskipun kita nanti akan kembali dalam rangka agar gerakan kita tidak sama dengan setan. Maka pilihannya kita keluar dari masjid menuju toilet sebelum adzan dikumandangkan, atau kita keluar pasca adzan dikumandangkan. Karena tasyabbuh, meniru gerakan, sebuah perbuatan yang menjadi ciri khas orang buruk atau makhluk yang buruk adalah sesuatu yang tercela. Nabi SAW mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru kebiasaan satu kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Selanjutnya jamaah, berkaitan dengan masalah adzan, ada keutamaan yang besar bagi muadzin. Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis, di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muadzin yughfaru lahu madda sauti." Muadzin itu dimintakan ampunan oleh makhluk sejauh jangkauan suaranya. Maka berbahagialah bagi para muadzin. Dan Nabi SAW menyebut, "Innahu atwalun nasi unuqan yaumal qiyamah." Besok di hari kiamat lehernya paling panjang, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jika kita punya kesempatan adzan, berusahalah untuk melakukan adzan. Jika punya kesempatan, misalnya kita mampir di sebuah masjid dan kita bisa adzan karena tidak ada muadzin, silahkan Anda adzan. Semoga yang sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan menambah ilmu kita berkaitan dengan sempurnanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Mari bergabung bersama ANB Akademi Angkatan Kelima. Insya Allah, pendaftaran dibuka dari tanggal 1 hingga 19 Januari 2025. Untuk informasi lengkap, kunjungi anbacademy.id.